Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat sekalian. Kita berjumpa lagi. Pada edisi kali ini, saya akan membahas tentang jenis-jenis tindak pidana korupsi yang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Apa saja? Sebelum saya lanjutkan, mohon berkenan sahabat sekalian untuk subscribe channel ini dan menekan tombol lonceng. Baik, jenis tindak pidana korupsi yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah gratifikasi. Pada edisi sebelumnya, saya pernah membahas tentang gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas. Bisa berupa uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pemberian ini bisa diterima di dalam negeri ataupun di luar negeri dan bisa menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Contoh dari tindakan gratifikasi ini adalah seorang petugas pemberi layanan perizinan yang telah menyelesaikan proses perizinannya sesuai dengan prosedur dan tepat waktu, lalu dia menerima hadiah dari penerima layanan. Hal ini juga bisa terjadi pada profesi lainnya, umpamanya seorang dosen yang menerima hadiah dari mahasiswanya setelah proses ujian selesai. Begitu juga seorang guru yang menerima hadiah dari orang tua murid setelah sang murid menerima rapot. Nah, tapi sahabat sekalian tidak perlu khawatir karena tidak semua pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah ilegal. Setiap pemberian akan dianalisa sejauh mana pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan penerima dan ada kaitan dengan kewajiban dan tugas penyelenggara negara tersebut. Perilaku korupsi lainnya yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah pemberian uang pelicin. Apa itu uang pelicin? Uang pelicin atau facilitation payment menjadi hal yang dihadapi sehari-hari oleh para pelaku bisnis. Uang pelicin secara umum didefinisikan sebagai sejumlah pemberian, biasanya dalam bentuk uang, untuk memulai, mengamankan, mempercepat akses pada terjadinya suatu layanan. Penerima uang pelicin biasanya pejabat publik atau pegawai level rendah di sebuah organisasi dan biasanya mampu mengatur hal-hal prosedural, tapi tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi pengambilan keputusan. Uang pelicin tersebut diberikan dengan tujuan, sebagian besar diberikan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan layanan publik, sementara yang lain ditujukan untuk memberikan semacam hadiah atau ucapan terima kasih, dan sebagian lain menyebutnya sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan layanan. Contoh pemberian uang pelicin adalah ketika seseorang sedang mengurus satu perizinan agar proses tersebut bisa dipercepat atau lancar, maka pemohon layanan memberikan sejumlah uang atau barang kepada pelaksana atau pemberi izin. Berikutnya, yang ketiga adalah pemerasan. Pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam hal ini berperan aktif melakukan pemerasan kepada orang atau korporasi tertentu yang memerlukan layanan. Misal, ada pihak yang sedang memproses perizinan, namun oleh pemroses atau pejabat pegawai negeri diminta untuk membayar sejumlah
uang atau memberikan imbalan. Kalau tidak diberikan, maka prosesnya diperlambat atau bahkan perizinannya tidak dikeluarkan. Nah, dalam hal ini pemerasan penyelenggara negara atau pegawai negeri berperan aktif untuk memulai atau meminta imbalan tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, perilaku korupsi yang dekat dengan kita sehari-hari adalah tindakan suap. Penyuapan adalah bentuk pemberian yang dilakukan oleh korporasi atau pihak swasta berupa pemberian barang, uang, janji, dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan dari pihak penerima suap. Suap selalu melibatkan pemberi aktif, umumnya disertai dengan kesepakatan-kesepakatan antara kedua belah pihak, pemberi dan penerima. Seringkali perilaku suap berupaya menutupi pemberian melalui berbagai cara. Dan sahabat sekalian, lokus atau tempat terjadinya suap menyuap bisa saja di dalam negeri atau juga di luar negeri. Tindak pidana suap walaupun dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi lewat perantara ataupun di luar jam kerja tetap dapat diberikan sanksi pidana. Nah, sahabat sekalian, itulah keempat jenis tindak pidana korupsi yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita kenali dan kita cegah bersama tindakan-tindakan tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.